hanya mau ada pakai kecil. Terus datang lebih kayak tadi. Sama lebih kita mau di elang badan. Swiss press taruh. Hah? Apa ya, siapa yang beli ini? Kopi Sugara. Berapa? Wish apa? Swiss press. Whiskas. Lace. Press. No. Kucing no. Whiskas. Musik sih semua. Oh, Cik tapi ayaan. Ya naonnya belum. Gitu mau teh oh. Ada film musik kayak gitu biasanya nggak ada yang kayak si Agus Ras gitu. Kalau kesedih mah ya. Jadi mah ke 30 SPKI. Nggak tahu yang sedih kenapa? Gua kan dulu gue suka di Twitter ya di TV, sekarang mah nggak ada. Dah itu mah pemodohan. Oh. Nanti. Pak sudah itu mah kecilnya kecil itu sana. Lebih kejam. Berarti titik-titiknya di ieu di branding. Di doktrin gitu kitanya ada orang Indonesianya. Bahwa PKI teh kerjaan padahal memang lebih kejam. Oh. Emang Iya. asli. Mun aya lah nih. Tapi dia pakai mau ya mau tukang begal-begal gitu kalau sih. Ada tadi KTP nawa Islam. Kan malah isi sertifikat. ISIS. Sekian. Dindung pukul lagi sedikit. Pengetalan lagi. Ih, lucu ayah. Apa ya? Nah, ini di 360 ternyata ada kayak gini. Gue baru tahu. Ini tanpa diedit-edit nih. Nih. Baca aja tulisannya. Ngerti nggak? Nah itu teh dilarang kok sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja, sama seperti kita. Alhamdulillah, saya Saru Gunawan. Dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Ngapain sore-sore keluyuran kemana-mana jalan-jalan ya? Mendingan nonton ini, belajar ya. Kalau dulu kan lagunya Jalan Sore, ayo berjalan-jalan sore-sore. Sekarang berubah Ji. Apa? Belajar sore, ayo belajar sore-sore. Nah, di beriman, bener nggak sih? Benar, setuju. Nah, ngomong-ngomong belajar, yang pertama kita akan belajar tentang azan ya. Akan mengungkap fakta unik mengenai azan. Langsung kita lihat aja ya. Oke. Ini dia. Allahu Akbar. Fakta unik mengenai azan. Setiap hari, suara azan selalu berkumandang, terlebih bagi negara yang mayoritas umatnya beragama Islam. Apabila telah dikumandangkan, wajib hukumnya umat muslim di dunia untuk melaksanakan sholat. Di balik merdunya suara azan yang berkumandang, ada keistimewaan tersendiri dari azan. Sehingga bagi muazin, Allah telah menjanjikan pahala kepadanya. Di balik keistimewaannya, azan juga menyimpan fakta unik, yaitu kalimat penyeru yang mengandung kekuatan dahsyat. Begitu azan berkumandang,
kaum muslim yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah akan segera bergegas ke masjid menunaikan sholat. Tanpa sadar, syaraf akan memerintahkan tubuh untuk segera menunaikan sholat. Simpul-simpul kesadaran psikoreligius dalam otak umat muslim mendadak bergetar hebat, terhubung secara simultan dengan totalitas kesadaran seorang hamba. Seakan suara khas azan telah tertanam dalam alam bawah sadar setiap muslim. Sehingga ketika mendengarnya, indera-indera tubuh mereka lalu bergerak untuk sholat. Suara azan seakan telah menyentuh fitrahnya untuk beribadah. Banyak non-muslim yang menjemput hidayah setelah mendengar azan. Banyak kisah perjalanan hidup kaum mu'alaf hingga akhirnya menemukan hidayah yang seringkali menyentuh nurani. Banyak sebab yang membuat mereka akhirnya masuk Islam. Salah satu sebab yang sering terjadi adalah suara azan yang didengar mereka telah menggetarkan hati dan kesadaran terdalam untuk mengucap syahadat. Seakan fitrah Islam dalam diri mereka terbangkitkan melalui alunan azan tersebut. Kementerian Urusan Agama Turki pernah melansir sedikitnya 634 orang telah masuk Islam selama tahun 2011, termasuk 467 wanita yang berusia rata-rata 30-35 tahun dan berasal dari kebangsaan yang berbeda, mulai dari Jerman, Maldives, Belanda, Prancis, Cina, Brazil, Amerika Serikat, Rumania, dan Estonia. Mereka adalah turis-turis yang tengah melancong ke Turki. Di kota Kayseri, Turki sendiri, sedikitnya 14 orang telah masuk Islam selama 4 tahun terakhir, termasuk 10 wanita. Grand Mufti kota Kayseri, Syekh Ali Marasyalizil, menyebutkan, umumnya mereka masuk Islam setelah tersentuh mendengar alunan azan. Tak hanya itu, rapper papan atas Amerika Serikat, Quincy L. Hopkins, yang populer disapa Lun, bahkan mengakui masuk Islam setelah mendengar suara azan saat dirinya tengah berkunjung ke Abu Dhabi, Dubai. Perintah azan datang melalui mimpi. Pada awalnya, Rasulullah SAW masih tidak tahu cara apa yang akan digunakan beliau untuk mengingatkan umat muslim bila waktu sholat tiba. Ada sahabat yang menyampaikan usul untuk mengibarkan bendera, menyalakan api di atas bukit, meniup trompet, dan membunyikan lonceng. Namun semua saran itu dianggap beliau kurang cocok. Hingga datanglah sahabat Abdullah bin Zaid yang bercerita jika dia mimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahukannya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan seperti saat ini. Lalu dikabarkanlah perihal mimpi ini kepada Rasulullah SAW. Secara tak sengaja, Umar bin Khattab mendengar hal tersebut dan ternyata dia juga mengalami mimpi yang sama. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Lalu Rasulullah SAW menyetujui untuk menggunakan lafaz-lafaz azan itu sebagai tanda waktu sholat tiba. Dikumandangkan saat peristiwa-peristiwa bersejarah. Selain digunakan untuk menandakan waktu sholat tiba, azan juga dikumandangkan pada momen-momen penting dan bersejarah. Misalnya, ketika pasukan Rasulullah SAW berhasil menguasai Mekah dan berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan. Bilal bin Rabah seketika itu juga mengumandangkan azan dari atas Ka'bah. Peristiwa lain, ketika Konstantinopel jatuh ke tangan pasukan Ottoman yang mengakhiri kekaisaran Romawi Timur. Beberapa prajurit Ottoman masuk ke dalam lalu mengumandangkan azan sebagai tanda kemenangan mereka. Miliaran kali dikumandangkan sejak 14 abad lalu. Semenjak azan pertama kali dikumandangkan pada 14 abad lalu hingga saat ini, tak dapat dihitung berapa juta kali azan telah berkumandang. Anggaplah setahun 365 hari. Jika 14 abad adalah 1400 tahun, maka 1400 tahun kali 365 hari sama dengan 511.000 hari. Berarti dalam satu hari, azan sebanyak 5 kali dikumandangkan. Sehingga sedikitnya azan telah dikumandangkan sekitar 2.555.000 kali. Jika dalam satu hari ada 1 juta muslim di dunia yang mengumandangkan azan, jadi azan telah dikumandangkan sebanyak 2.555 miliar kali. Masya Allah. Tak henti dikumandangkan hingga kiamat. Bumi berbentuk bulat,
Ini menyebabkan terjadi perbedaan waktu sholat pada setiap daerah. Ketika azan telah selesai berkumandang di satu daerah, maka selanjutnya azan berkumandang di daerah lain. 1 jam setelah azan selesai di Sulawesi, maka azan segera bergema di Jakarta, disusul pula Sumatera. Ketika azan belum berakhir di Indonesia, maka azan sudah dimulai di Malaysia, lalu Burma adalah di baris berikutnya, dan dalam waktu beberapa jam dari Jakarta, maka azan mencapai Dhaka, ibu kota Bangladesh. Begitu azan berakhir di Bangladesh, maka ia telah dikumandangkan di barat India, dari Kalkuta ke Srinagar, kemudian terus menuju Bombay dan seluruh kawasan India. Srinagar dan Sialkot memiliki waktu azan yang sama. Perbedaan waktu antara Sialkot, kota Karachi, dan Gwadar adalah 40 menit. Dalam waktu ini, azan fajar telah terdengar di Pakistan. Sebelum berakhir di Pakistan, azan telah dimulai di Afghanistan dan Muscat. Perbedaan waktu antara Muscat dan Baghdad adalah 1 jam. Kemudian azan kembali terdengar selama 1 jam di wilayah Hijaz Al-Muqaddas atau Mekah dan Madinah, Yaman, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak. Lalu azan terus bergema di Syria, Mesir, Somalia, dan Sudan selama 1 jam yang sama, karena mereka memiliki waktu yang sama. Iskandariyah dan Istanbul terletak di bujur geografis yang sama, sehingga perbedaan waktu antara timur dan barat Turki adalah 1,5 jam, dan pada saat ini seruan salat dikumandangkan. Iskandariyah dan Tripoli atau ibu kota Libya terletak di lokasi waktu yang sama. Proses panggilan azan terus berlangsung melalui seluruh kawasan Afrika. Oleh karena itu, kumandang keesaan Allah dan kenabian Muhammad SAW yang dimulai dari bagian timur pulau Indonesia itu tiba di pantai timur Samudra Atlantik setelah 9,5 jam. Sebelum azan mencapai pantai Atlantik, kumandang azan zuhur telah dimulai di kawasan timur Indonesia. Dan sebelum mencapai Dhaka, azan asar telah dimulai. Dan begitu azan mencapai Jakarta setelah kira-kira 1,5 jam kemudian, maka waktu maghrib menyusul. Iya, begitulah seterusnya azan tak henti-hentinya berkumandang di bumi dan tidak pernah berhenti hingga kiamat terjadi. Masya Allah. Itulah beberapa fakta unik mengenai azan. Semoga setelah mengetahuinya, iman kita menjadi bertambah dan hati kita semakin bergetar ketika mendengar seruan salat tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la